ada keanehan banyak emas, dan di dalam pohon ini saya merasakan ada wujud Hanoman yang berlapis emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, saat ini kita berada di desa Simbaringin ya, Kecamatan Kudorejo, Mojokerto. Nah, saat ini kita akan mereview adanya makam di lokasi ini, dan yang sangat keramat sekali, dan juga dikeramatkan oleh warga setempat ya. Dan konon katanya di belakang layar tadi ada yang bilang ada seseorang yang meminta sebuah uang untuk membelikan anaknya sepatu buat sekolah, dan dia tirakat di situ, dan dia dapat mimpi disuruh mengambil sebuah emas di lokasi makam itu. Dan akhirnya menemukan sebuah emas di Kendih ya, di Kendih, waktu itu Kendih ya. Dan di keduk tanah itu akhirnya menemukan uang koin ya, uang koin, dan ditukarkan dapat satu buah sepatu ya buat anaknya sekolah. Dan untuk itu, biar kita nggak penasaran, kita langsung menuju ke lokasi makam tersebut, atau makam sepuh. Nah, ini kita sudah melangkah ya, sudah kelihatan dari sini. Nah, ini tempatnya ya, bosku ya. Dan seperti apa di dalamnya ya. Dan oh iya, kalau katanya tadi kurang satu ya, cerita dari warga sini, ada seseorang pakai alat yang bisa tahu di sini ada emasnya, dan alat itu bunyi terus, ya. Bunyi terus di dalam lokasi makam sepuh Mbah Punden Lemageneng, atau disebut Jebul Kirono ya. Nah, seperti ini kita masuk. Assalamualaikum, rahayu, rahayu. Saya di sini tidak mengganggu, kita hanya mengeksplor ya, biar tahu anak cucu kita nanti tahu di tempat ini lokasinya sangat lumayan, atau auranya sangat tebal sekali nih bosku ya. Nah, ini semua di pohon di dalam sini dikasih kain putih ya. Nah, kita nanti
bisa ngobrol-ngobrol sama warga setempat atau juru kunci di sini biar tahu ceritanya. Nah, ini ada patung arca ya, saya kurang tahu ini. Nah, ini makam sepuh Mbah Punden Lemageneng ya, jebul Kirono ya. Dan di atas pohon ini ada mahkota raja ya, seperti ini bosku. Ada mahkota raja seperti ini. Dan yang lebih serem lagi bosku ya, ini ada pohon beringin ya, yang sangat rindang sekali dan lumayan besar ya. Nah, yang aneh di dalamnya bosku ya, di dalamnya itu ada arca Hanoman bosku ya, ada arca Hanoman bosku ya. Nah, seperti ini. Misi rahayu. Nah, ada arca Hanoman bosku ya. Jangan di skip ya, tonton terus video ini sampai akhir ya, biar tahu cerita-cerita atau tempat yang ada di sini bosku. Kita langsung merapat ya. Nah, itu semuanya dikasih kain putih loh bosku. Dan lokasinya ini di tengah-tengah persawahan, kebun jagung atau apa, banyak pohon-pohon pepaya bosku ya. Nah, di sini ada makam bosku ya. Makamnya di sini bosku ya. Assalamualaikum, rahayu. Nah, ini tempatnya makam dan ada peraturannya di sini. Demi kebersihan makam mohon tidak menaruh dupa di atas makamnya. Jadi di sini tempatnya untuk pembakaran dupa. Nah, di sini ya. Assalamualaikum, rahayu mbak. Butuh naikkan sowan ya. Nah, ini ada kendi ya, dan di atasnya ini banyak bunga-bunga sekar ya bosku ya, dan banyak pertumpahan di atasnya ini. Nah, aslinya tidak boleh di atas makam bosku ya. Jadi ada tempatnya seperti ini. Dan kenapa yang jadi pertanyaan saya, kok ada gambar Hanoman dan Brantaseno ya, Brontoseno ya. Ini apakah ini ada sangkut pautnya? Nah, itu bosku ya, itu ada batu ya, batu lingga ya. Nah, ada lingganya itu ya, batu lingganya ya. Nah, jadi kalau dalam cerita pewayangan, kenapa kok ada Hanoman sama Brantasena? Jadi ada kaitannya dengan cerita Pringgondani ya. Jadi suatu hutan yang banyak sekali gangguan atau setan atau apa ya, orang masuk ke hutan situ keluar hanya nama atau tinggal bajunya aja yang ada di situ, orangnya hilang. Jadi yang dibabat oleh Brontoseno sendiri ya.
Jadi Brontoseno itu membabat alas yang penuh jin, yang sangat kereng ya, yang sangat jahat ya. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke hutan itu. Padahal Brontoseno ini sendiri, maksudnya sendiri, dan membabat alas akhirnya jadi istana yang disebut Pringgontani ya. Dan ketemu sama Hanoman waktu membabat alas itu, tapi dia belum kenal, tapi Hanomannya tahu. Jadi Brontoseno nggak mau dia dibantu oleh Hanoman, akhirnya perang itu bos. Tapi Hanomannya nggak melawan. Masalahnya kan tahu Hanoman itu adalah Brontoseno, jadi masih kerabat, atau kalau dulu dikatakan kalau kerabat itu masih sedulur gitu ya. Dan begitulah ceritanya Mbak. Kami mohon maaf karena nggak bisa lama-lama di sini. Matur suwun. Rawuh kula teng mriki. Oke, kita lanjut menuju ke lokasi yang lain. Assalamualaikum, rahayu Mbak. Ya. Nah, ini di depannya ini ada tulisan Jawa bosku ya. Suro Diro Joyo Ningrat ya. Lebur dene pangestu ya. Jadi kesini hanya lantaran ya dilarang nyuwun langsung ke Eyang Lemah Geneng. Jadi nyuwunnya marang Yang Widi ya. Jadi sama Gusti Allah ya. Jadi lewat lumantar Mbak Eyang Lemah Geneng. Untuk itu kita langsung menuju ke lokasi di dalam Yang Lemah Geneng ya. Nah seperti ini. Assalamualaikum, rahayu. Nah ini ada bunga sedap malam dan banyak kendi-kendi di sini. Nah, dan ini ada batu-batu yang kayak begini ya. Saya belum tahu, batu-batu candi kayak. Ini makam Mbah Lemah Geneng ya, seperti ini makamnya ya. Dan untuk itu matur suwun Mbah Lemah Geneng, kita udah nyampe di sini, udah rawuh kenyenengan. Dan meneruskan cerita di belakang layar tadi, di sini ada banyak sekali emas ya, atau harta karun yang sempat orang datang ke sini membawa alat yang bisa mengetahui adanya emas. Ternyata di sini semuanya berbunyi bosku, alatnya itu. Berarti di sini banyak sekali emasnya bosku ya. Dan untuk itu saya hanya dapat cerita dari belakang layar tadi. Maka dari itu, kalau ada kata yang salah atau kata-kata saya yang kurang sempurna, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dulu video kami. Untuk itu
saya iri. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.